إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Jamaah suku yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan pembacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim berkait dengan fadilatus sodaqah atau keutamaan bersodaqah. Ayat yang berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasa'ilina wa firqam wa aqama sholata wa ata zakah. Al-ayat. Bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, para nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 17. Dalam ayat ini setelah menerangkan sebagian dari sifat-sifat mereka, Allah SWT berfirman, mereka adalah orang-orang yang benar dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Keterangan ayatnya sebagai berikut. Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwa orang-orang Yahudi selalu sembahyang ke arah barat, sedangkan orang-orang Nasrani ke arah timur. Berkenaan dengan hal inilah ayat di atas diturunkan oleh Allah. Masalah ini juga telah dinukilkan oleh beberapa alim ulama, diambil dalam kitab Durrul Mansur. Imam Jassos rahmatullah alaih menulis bahwa ayat suci ini berisi bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu ketika mereka menyangkal perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, maka Allah menurunkan ayat ini yang menjelaskan bahwa kebajikan itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mentaatinya, menghadapkan wajah ke arah timur atau barat tidaklah mempunyai arti apapun. Diambil dalam tafsir Ahkamul Quran. Memberikan harta karena cinta kepada Allah, maksudnya adalah hendaknya memberikan harta kepada mereka yang disebutkan dalam ayat tersebut karena ingin memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah membelanjakan harta untuk mencari kemasyhuran dan kehormatan, karena dengan niat semacam itu adalah sebagaimana dikatakan dalam pepatah, jika kebaikan rusak, dosa pasti diperoleh, yakni sudah membelanjakan harta di sisi Allah bukan mendapatkan pahala yang diperoleh, justru adalah dosa. Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT tidak melihat rupa dan hartamu, yang dilihat bukan berapa banyak harta yang diinfakkan, tetapi amal dan hatimu, yaitu apakah niat dan tujuan dalam menginfakkan harta. Diambil dalam kitab Mishkat. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, yang paling aku takuti atas diri kalian adalah syirik kecil. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, beramal untuk diperlihatkan. Dalam berbagai hadis banyak sekali riwayat yang memperingatkan agar tidak membelanjakan harta karena riya. Hadis yang membicarakan tentang masalah ini akan dijelaskan kemudian. Demikianlah apa yang kita dengarkan bersama dari ayat Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman dan kita insya Allah niat untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan pentingnya ayat ini kepada saudara kita yang lain, yaitu ajakan untuk berbuat kebaikan, dan di dalamnya adalah untuk kita senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk bersedekah. Di antaranya yaitu perintah untuk
menginfakkan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan seterusnya. Maka kita berupaya jangan sampai hari-hari kita meninggalkan amal infak atau sedekah, karena amal inilah yang akan membersihkan hati kita dan pula akan menjadikan kekayaan kita yang sesungguhnya baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.